Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febri Melania Saragi. Saya dari kelas Antonius 7. Di sini saya akan menjelaskan soal fisika, yang dimulai dari soal benar salah. Pada pertanyaan pertama, usaha adalah energi yang ditransfer oleh gaya saat benda bergerak sejauh 1 meter dalam arah gaya tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa jawabannya bisa benar. Usaha atau kerja energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Maka pada jawaban nomor 1 dinyatakan benar. Nah, pada soal yang kedua, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerakannya. Definisi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kecepatannya. Di mekanika klasik, kinetik energi dari objek tidak berputar dengan massa yang berjalan dengan kecepatan atau v. Maka jawaban nomor 2 dinyatakan benar. Pada soal nomor 3 dinyatakan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi saat sebuah benda jatuh dari ketinggian 10 meter adalah 0 joule. Jawaban tidak benar. Seharusnya tidak 0, melainkan tergantung pada massa benda dan percepatan gravitasinya. Nah, pada soal keempat dinyatakan energi kinetik sebuah benda dengan massa 5 kg dengan kecepatan 3 meter per sekon adalah 22 joule. Jawaban dinyatakan salah. Di sini kita akan mencari jawaban yang benar dengan rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik sama dengan 0,5 dikali 5 dikali 3 kuadrat. Energi kinetik sama dengan 0,5 itu dijadikan setengah itu jadikan 0,5. 0,5 dikali 5 sama dengan 0,25 dikali 3 dikali 2 3 kuadrat sama dengan 9. Energi kinetik sama dengan 22,5 joule. Jawaban yang seharusnya benar adalah 22,5 joule. Sedangkan pada soal dikatakan hasil akhirnya yaitu 22 joule, maka jawaban dinyatakan salah. Nah, pada soal nomor 5 dinyatakan jika sebuah gaya sebesar 6 Newton digunakan untuk mengangkat sebuah benda sebesar 4 meter, maka usaha yang dilakukan adalah 14 joule. Jawaban dinyatakan salah, maka kita akan mencari jawaban yang benar. Dengan rumus W atau usaha sama dengan F dikali S. W sama dengan 6 dikali 4. W sama dengan 24 joule. Maka jawaban yang benar adalah 24 joule, bukan 14 joule. Maka jawaban nomor 5 dinyatakan salah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan soal menjodohkan. Nah, pada soal menjodohkan nomor 6 dikatakan efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca. Jawaban yang benar adalah A. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bisa menghasilkan efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, efisiensi penggunaan minyak bumi untuk mengurangi efek rumah kaca, jawabannya adalah A, mengurangi emisi karbon. Soal nomor 7. Beralih dari kendaraan ke angkutan umum. Jawaban yang benar adalah B. Penggunaan kendaraan pribadi dapat menyebabkan emisi karbon. Maka jika beralih ke angkutan umum dapat menjadi usaha menghemat energi. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 8.
mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik. Jawaban yang benar adalah A dan B. Mengampanyekan penggunaan sepeda motor listrik dapat mengurangi emisi karbon karena penggunaan sepeda motor listrik tidak mengeluarkan zat-zat yang dapat meningkatkan menipisnya lapisan ozon. Maka jawabannya adalah A. Mengurangi emisi karbon dan B. Usaha menghemat energi. Soal nomor 9. Penggunaan HFC pada mesin pendingin. Jawaban nomor 9 yaitu D. Penggunaan HFC merupakan efek gas rumah kaca yang bisa menyebabkan emisi karbon lebih tinggi dibandingkan CFC yang jadi jawabannya yaitu C dan D. Karena terdapat dua pilihan yang sama, maka dijawab C dan D. Nomor 10 yaitu mematikan lampu saat pencahayaan alami mencukupi. Jawaban yang benar yaitu E. Mematikan lampu dapat mengurangi konsumsi listrik tidak perlu, maka jawabannya yaitu E. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal yang ketiga yaitu uraian singkat. Nomor 11. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. Pada soal yang diketahui massa 4 kg. Kecepatannya yaitu 0 karena pada soal dikatakan mula-mula diam. Lalu percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat dan waktunya yaitu 2 sekon. Yang ditanya pada soal adalah energi kinetik. Sebelum masuk ke rumus energi kinetik, kita akan mencari V. V sama dengan V0 ditambah HT. V sama dengan 0 ditambah 3 kali 2. V sama dengan 0 ditambah 6. V sama dengan 6 meter per sekon. Lalu kita akan mencari energi kinetiknya. Rumus energi kinetik sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya. EK sama dengan setengah dikali 4 dikali 6 kuadrat. EK sama dengan setengah menjadi 0,5 dikali 4 dikali 36. EK sama dengan 2 dikali 36. EK sama dengan 72 joule. Selanjutnya nomor 12. Pada soal dikatakan sebuah benda bermassa 4 kg, sebuah peluru dengan massa 200 gram ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik pada titik tertinggi adalah. Pada soal diketahui massanya yaitu 200 gram. Kita ubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Lanjut, kecepatannya itu F sama dengan 60 meter per sekon. Lalu yang ditanya pada soal yaitu EK. Lalu kita masukkan rumus. EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan, lalu kita masukkan nilainya, setengah dikali 0,2 dikali 60 kuadrat. EK sama dengan 0,5 dikali 0,2 dikali 3600. EK sama dengan
0,1 dikali 3600. Habis. Jadi hasil EK-nya sama dengan 360 Joule. Lanjut ke soal nomor 13. Pada soal nomor 13 dikatakan, sebuah bola tenis massanya 100 gram dilepaskan dari ketinggian tertentu. Jika setelah pemantulan pertama, tinggi yang dicapai 3 meter dan pemantulan kedua 1,5 meter, maka tinggi bola tenis mula-mula adalah titik-titik meter. Pada soal ini, yang diketahui massanya yaitu 100 gram. Maka kita ubah menjadi kilogram menjadi 0,1 kilogram. Lanjut, H1-nya yaitu 3 meter dan H2-nya yaitu 1,5 meter. Maka yang ditanya dari soal yaitu H0. Lalu kita masukkan ke rumus. H0 sama dengan H1 sama dengan H1 per H2. Lalu masukkan nilainya. H0 sama dengan nilai dari H1 yaitu 3 meter. Jadi H0 sama dengan 3 sama dengan H1-nya 3 meter juga. 3 per 1,5. 1,5 H0 sama dengan 9. H0 menjadi 9 per 1,5. Jadi nilai H0 yaitu 6 meter. Saya akan melanjutkan soal uraian panjang. Soal nomor 14. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah. Nah, pada soal ini diketahui M 2 kg, sudut 30 derajat, S 10 meter per sekon, FO 0 meter per sekon. Ditanya yaitu P1. Jawabannya, pertama kita mencari nilai H. H sama dengan S dikali sin theta. Lalu 10 dikali sin 30 derajat. 10 dikali setengah hasilnya 5 meter. Lalu kita cari nilai EP. EP sama dengan M dikali G dikali H. Lalu 2 dikali 10 dikali 5. Lanjut, hasilnya yaitu 100 Joule. Lalu kita cari W. W sama dengan F dikali S. 2 dikali 10 sama dengan 20 Joule. Lalu kita mencari nilai EK pertama. EK sama dengan EP dikurang W1. 100 dikurang 20 sama dengan 80 Joule. Lalu kita mencari nilai EK kedua. Setengah dikali M dikali V kuadrat. 80 sama dengan setengah 2 kurang V kuadrat dikali V kuadrat. 80 sama dengan V kuadrat. V sama dengan akar 80. V sama dengan 8,94 meter per sekon. Itu adalah jawaban nomor 14. Lanjut nomor 15. Nomor 15, pada soal sebuah peluru dengan massa 200 gram Pada soal sebuah peluru bermassa 15 gram ditembakkan ke dalam suatu ayunan balistik yang bermassa 1,5 kg. Peluru tertanam di dalam balok. Pada saat ayunan mencapai maksimum, kawat membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu vertikal. Hitunglah kecepatan peluru
sebelum menembak balistik jika panjang kawat 2 meter. Nah, pada soal diketahui MA 15 gram 0,015 kg, MB 1,5 kg, theta 60 derajat, G 10 meter per sekon. Ditanya yaitu V0. Awal-awal yang kita cari yaitu H, P dikurang P dikali cos theta. 2 dikali 2 dikurang cos theta dikali cos theta. 2 dikurang 2 dikali setengah sama dengan 1 meter. Lalu kita mencari nilai EP sama dengan EK. MA ditambah MB, GH sama dengan setengah MA ditambah MB Pi kuadrat. 1,515 dikali 10 sama dengan setengah dikali 1,515 Pi 2. 15,15 0,7575 Pi kuadrat. Pi kuadrat sama dengan 15,15 per 0,7575. Pi sama dengan 20. Pi sama dengan akar 20. Pi sama dengan 4,47 meter per sekon. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.